Keibodan adalah salah satu organisasi semi-militer yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia selama masa pendudukan tahun 1942 sampai tahun 1945. Organisasi ini berperan sebagai barisan pembantu polisi dan berfungsi untuk menjaga ketertiban serta membantu administrasi pemerintahan Jepang. Latar belakang. Setelah Jepang menduduki Indonesia pada Maret 1942, mereka membubarkan organisasi pemerintah kolonial Belanda dan membentuk berbagai organisasi baru untuk mendukung kepentingan mereka. Salah satunya adalah Keibodan yang didirikan pada tanggal 29 April tahun 1943. Organisasi ini bertujuan untuk membantu polisi dalam menjaga keamanan, mengawasi masyarakat, serta mengontrol aktivitas yang dianggap mengancam pemerintah Jepang. Keanggotaan dan pelatihan. Keibodan beranggotakan pemuda Indonesia berusia 20-35 tahun. Mereka direkrut dari berbagai daerah dan mendapatkan pelatihan dasar kepolisian, termasuk yang pertama, baris berbaris dan disiplin militer, yang kedua, pengendalian massa dan keamanan lingkungan, yang ketiga, pemantauan aktivitas masyarakat, dan yang keempat, penggunaan senjata ringan. Namun, Keibodan tidak dilengkapi dengan senjata berat seperti tentara reguler. Mereka lebih berfungsi sebagai pengawas dan penghubung antara polisi Jepang dengan masyarakat lokal. Tujuan Keibodan. Keibodan dibentuk oleh Jepang. Di antaranya adalah untuk membantu polisi Jepang menjaga ketertiban, mengawasi penduduk dan mencegah perlawanan, mengamankan infrastruktur penting bagi Jepang, serta melatih pemuda dalam disiplin semi-militer. Peran Keibodan di masyarakat. Keibodan memiliki beberapa tugas utama, antara lain yang pertama, menjaga ketertiban umum di wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang. Yang kedua, membantu polisi Jepang dalam mengawasi penduduk dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, membantu administrasi pemerintahan dalam hal pencatatan penduduk dan distribusi logistik. Dan yang keempat, juga mendukung kebijakan Jepang dalam propaganda dan mobilisasi tenaga kerja paksa atau Romusa. Selanjutnya ada dampak Keibodan bagi Jepang dan Indonesia. Dampak bagi Jepang sendiri adalah 1. Mendukung pengawasan dan kontrol. Keibodan membantu Jepang dalam mengawasi rakyat dan menekan perlawanan. Kedua, mengurangi beban militer Jepang. Dengan adanya Keibodan, Jepang bisa fokus pada perang melawan sekutu. Ketiga, meningkatkan efisiensi pemerintahan. Keibodan membantu administrasi, logistik, dan keamanan di wilayah penduduknya. Sedangkan dampak positif Keibodan bagi Indonesia adalah 1. Melatih keterampilan militer. Banyak mantan Keibodan bergabung dalam perjuangan kemerdekaan dan menjadi bagian dari BKR, TKR, dan TNI. Kedua, meningkatkan kesadaran nasional. Pengalaman di Keibodan memperkuat semangat melawan penjajahan. Ketiga, cikal bakal aparat keamanan. Keibodan menjadi dasar pembentukan kepolisian Indonesia setelah kemerdekaan. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif Keibodan bagi Indonesia. Yang pertama adalah sebagai alat kolaborasi Jepang. Keibodan digunakan untuk menekan rakyat dan membantu rekrutmen Romusa. Kedua, konflik sosial. Beberapa mantan anggota dianggap pro-Jepang dan menghadapi ketidakpercayaan setelah kemerdekaan. Ketiga,
pemanfaatan tenaga kerja. Keibodan membantu Jepang mengontrol sumber daya manusia untuk kepentingan perang mereka. Pembubaran dan warisan Keibodan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Keibodan secara resmi dibubarkan. Namun, banyak mantan anggotanya yang kemudian bergabung dengan organisasi perjuangan kemerdekaan seperti Badan Keamanan Rakyat atau PKR dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Beberapa anggota Keibodan juga menjadi tokoh penting dalam kepolisian Indonesia setelah kemerdekaan, karena mereka memiliki pengalaman dalam pengamanan dan administrasi kepolisian.